Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fauzan Palepi. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan di sini saya akan membuat video tentang materi penjadwalan. Dan di mana tugas ini adalah tugas dari UTS mata kuliah Praktikum Sistem Operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan. Apa sih itu penjadwalan? Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Yang dimaksudkan dari urutan kerja itu adalah perintah-perintah yang diberikan oleh user dari perangkat-perangkat atau device. Lalu, apa saja ya peran dan tugas penjadwalan? Yang pertama adalah memutuskan penjadwalan. Maksudnya, penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses apa atau proses mana yang harus berjalan. Dan yang kedua, ada waktu penjadwalan. Penjadwalan memutuskan kapan dan berapa lama proses itu akan berlangsung. Dan yang ketiga, optimasi kinerja. Sasaran utamanya yaitu untuk optimasi kinerja komputer berdasarkan kriteria dan tertentu sehingga kinerja komputer benar-benar optimal. Lalu, sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja. Yang pertama ada fairness. Fairness ini artinya adil. Yang dimaksud dengan fairness ini adalah proses-proses yang masuk dalam penjadwalan harus diberlakukan sama dan tidak boleh ada proses yang tidak berbagian pelayanan dari prosesor. Yang artinya jangan pilih kasih lah, adil lah gitu. Lalu untuk efisiensi. Waktu proses yang dihitung dengan perbandingan atau rasio antara waktu processing dengan total waktu operasi dari sistem komputer sehingga dapat diketahui seberapa efisien penjadwalan yang diterapkan proses-proses yang sedang berlangsung. Lalu ada turnaround time. Yang dimaksud dari turnaround time ini adalah waktu yang dihabiskan saat proses mulai masuk ke dalam sistem hingga diselesaikan oleh sistem. Lalu ada throughput, yaitu jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu periode dengan waktu tertentu. Selanjutnya ada response time. Kriteria response time ini terdapat dua, yaitu yang pertama ada sistem interaktif. Terminal response time yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Lalu yang kedua ada sistem waktu nyata, yaitu sistem waktu nyata atau dengan real time event response time adalah waktu dari saat kejadian yang dimana internal atau eksternal sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dengan dieksekusi. Lalu ada tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama jangka pendek, bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama penjadwalan. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Lalu ada jangka menengah. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan memasukkan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat berlangsung, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses lainnya. Lalu yang terakhir ada jangka panjang. Penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, atau yaitu waktu pemroses memori masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi atau agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah.
Lalu ada strategi penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan print time. Proses diberi jatah waktu oleh pemproses, yang mana pemproses dapat diambil oleh interupsi proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses kembali pada proses itu. Lalu ada penjadwalan non-print time. Proses yang sedang berjalan tidak dapat disela sekali proses berada di status running, maka proses akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau deadlock untuk menunggu I/O. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon ampun. Bila ada kurangnya dari penjelasan yang saya jelaskan, saya minta maaf. Wali taufik, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.